Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Dewi. Pagi ini akan menyampaikan tentang RPS mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Remaja Pranikah di rancangan pembelajaran semester ya. Ini untuk mahasiswa pendidikan profesi bidan. Baik, sebelum dimulai silahkan berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Saya lanjutkan. Gambaran umum mata kuliah, nama mata kuliahnya Asuhan Kebidanan Masa Remaja Pranikah. Kalau kita berbicara remaja, mungkin yang teringat di pikiran kita adalah orang-orang yang di masa peralihan ya, dari anak-anak menuju dewasa. Jadi ini sangat penting untuk kita cermati ya. Adik-adik nanti juga harus fokus ya di dalam penguasaan materi remaja pranikah, karena kita harus memfasilitasi kesehatan baik fisik maupun psikologis pada remaja, sehingga harapannya untuk siklus kehidupan reproduksi berikutnya, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, dan merencanakan persalinan berikutnya dapat diikuti oleh seorang perempuan itu dengan lancar ya. Nah, karena walaupun di dalam filosofi asuhan kebidanan ya, bahwa menstruasi, hamil, bersalin, nifas, menyusui itu adalah fisiologis, namun sangat rentan terjadi komplikasi. Jadi itulah fungsinya kita sebagai tenaga kesehatan bisa mengarahkan perempuan-perempuan ini untuk bisa menjalaninya dengan baik. Oke. Kode mata kuliah DDC 71002 maupun mata kuliah asuhan bidang fisiologis penempatan di semester ganjil. Koordinator saya sendiri. Bobot mata kuliah 2 SKS klinik, totalnya 61 jam. Nanti akan kita bagi menjadi 16 pertemuan dalam 4 minggu. Untuk deskripsi mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan kepada remaja pranikah atau kepada walinya, menyangkut tumbuh kembang, kebutuhan fisik, psikologis, sesuai usia dan kebutuhan, dengan pendekatan asuhan kebidanan komprehensif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 6 poin ya yang harus adik-adik kuasai. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan anamnesis kepada remaja dan pranikah secara autoanamnesis dan aloanamnesis, serta mampu melakukan pemeriksaan fisik dan tumbuh kembang pada remaja. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan screening khusus pada remaja dengan kekurangan energi kronik atau KEK dan anemia, ya, atau masalah lain yang ditemukan ya, dengan penata laksanaan berdasarkan evidence base. Nanti membandingkan antara yang dilakukan di lapangan dengan teori-teori terkini. Oke. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan konseling, informasi, dan edukasi didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis sesuai lingkup asuhan kebidanan remaja pranikah. Yang keempat, mahasiswa mampu menginisiasi kelas remaja atau merevitalisasi kelas remaja di masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan atau pelaporan ya, pelayanan kebidanan masa remaja pranikah sesuai kode etik profesi. Jadi ingat kalau untuk dokumentasi ini prinsipnya adalah menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang kita tulis. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan tugas kolaborasi dan rujukan pada kasus remaja pranikah. Untuk kasus-kasus tertentu, ya kita mungkin harus melakukan kolaborasi ya dengan tim yang ada di masyarakat. Ini bisa lintas program, bisa lintas sektoral. Ya, misalnya kalau lintas program ya dengan tim dokter, ahli gizi, dokter gigi, perawat misalnya.
Kalau untuk lintas sektoral, bisa juga kita bekerja sama nanti dengan Departemen Agama, misalnya BKKBN, gitu ya. Jadi ini harus kita pahami ya, karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri kasus-kasus remaja dan pranikah, karena di masyarakat itu komplit ya untuk penyelesaian kasusnya. Berikut pokok bahasan, ini sesuai dengan CPMK yang di atas. Saya rasa untuk masing-masing topik ini waktu di pendidikan sarjana adik-adik sudah mendapatkannya. Jadi harapan saya silahkan itu direview kembali ya, catatannya dilihat ya, dan ini bisa kembali kita gunakan ya selama melakukan praktek di pendidikan profesi. Untuk referensi, ya ini alhamdulillah saya sudah selesai menulis ya, barusan selesai buku ajar remaja dan pranikah. Nah, ini saya tulis bersama Ibu Mega Ulfa. Diterbitkan UB Press. Jadi nanti adik-adik bisa mendapatkan buku ini di UB Press. Selanjutnya referensi yang kedua, ini juga hasil output kegiatan pengabdian masyarakat saya dan tim ya, pembentukan kelas remaja sehat. Nah, ini bisa dijadikan acuan ya dalam nanti menulis proposal pemberdayaan masyarakat untuk pembentukan kelas remaja atau revitalisasi kelas remaja. Berikut ini referensi lainnya, bisa adik-adik baca ya, dan tidak menutup kemungkinan juga referensi lain ya, yang membahas seputar remaja pranikah. Bisa dari BKKBN, bisa dari Pusdiknakes misalnya, atau Departemen Agama ya. Oke, berikut media, metode, dan asesmen pembelajaran. Nanti setting tempat pembelajaran ini adalah di Puskesmas layanan tingkat 1 ya. Untuk hardware-nya tadi sudah disebutkan, buku ajar, artikel, dan buku-buku lain. Untuk software-nya nanti kita akan membuat WhatsApp group ya untuk masing-masing kelompok praktek. Nanti ada Zoom meeting, pertemuan berkala dengan dosen pembimbingnya, karena nanti akan dibagi satu puskesmas dengan 2 pembimbing dari akademik dan dari lahan ya. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi Tasbidan untuk submit tugas dan koreksi tugas, serta nanti penilaiannya ada di sini semua. Oke, metode pembelajaran ya dan asesmen. Jadi ada beberapa metode yang kita lakukan, ini sesuai dengan tool evaluasinya. Misal untuk Best Teaching kita menggunakan format BST, Best Teaching. Bobot nilainya 10%. Reflective learning, ya ini ada format sendiri, reflective learning dengan bobot 10%. Ada case study, ada journal reading ya. Penyuluhan dengan menggunakan satuan acara penyuluhan. Nah, ini tugas kelompok. Kalau yang di atas tadi individu ya. 20% bobotnya. Kemudian ada metode learning based project, nanti adik-adik akan melakukan pembentukan kelas remaja, formatnya juga sesuai ya, bobotnya juga sama 20%. Jadi yang bersifat tim itu nilainya lebih tinggi ya. Terakhir nanti ada ujian ya, ujian yang dilakukan per individu dengan metode case based discussion. Ya, ini nilainya juga 20%. Ini dosen pengampu saya dan tim dosen lainnya. Berikut program pembelajaran ya. Adik-adik bisa fokus nanti melihat pengalaman belajar mahasiswa. Ini merupakan tugas-tugas yang harus adik-adik lakukan selama proses pembelajaran. Misal pertemuan 1 dan 2 untuk CPMK yang pertama, melakukan pengkajian ya pada remaja pranikah. Apa tugas yang harus adik-adik lakukan? Itu membuat laporan kasus 1 per individu.
kemudian mengisi pendokumentasian pada tasbidan dan menyiapkan presentasi kasus. Ini untuk 2 kali pertemuan. Kemudian 3 dan 4 ya untuk CPMK yang kedua, nanti adik-adik melakukan screening CAG dan anemia pada remaja, 1 kasus per individu. Nanti akan membahas kasus ini membandingkan antara praktek dan teori ya pada journal reading. Pertemuan berikutnya 5, 6, 7. Nah, ini apa tugas adik-adik menyusun SAP, ya melakukan penyuluhan dan konseling pada remaja. Ini juga tugasnya per kelompok ya kalau ini. Oke, berikut pertemuan 8 sampai 11. Nah, ini CPMK pemberdayaan masyarakat ya. Adik-adik akan membuat proposal dan pelaksanaan kelas remaja ya, membuat proposal pelaksanaan kelas remaja. Ini tugas kelompok. Pertemuan 12-13 ini adik-adik akan melakukan pendokumentasian SOAP. Jadi 1 kasus per individu di luar target yang sebelumnya. Nanti disubmit di tasbidan. Kemudian pertemuan 14-15, tugas adik-adik membuat ringkasan dari tugas kolaborasi dan rujukan dalam bentuk reflective learning, 1 kasus per individu. Terakhir, ini ujian kasus remaja ya, dengan metode case-based discussion. Nah, ini 16 kali pertemuan. Berikut ini salah satu contoh format penilaian asesmen ya dalam proses pembelajaran kita. Nanti bisa saya share ini untuk semua bentuk format penilaian, bisa jadi pedoman adik-adik juga dalam menyiapkan diri selama proses pembelajaran. Misal ya, untuk presentasi kasus, kelompok misalnya. 1, 2, 3, ini ditulis namanya per individu. Oh ya maaf, ini kasusnya per individu ya. Nah, tapi nanti mungkin penyajiannya bisa berbareng-bareng. Gitu. Tergantung nanti ya bisa 1 kali presentasi apa 3 orang atau 2 orang gitu sesuai waktu yang tersedia di lapangan. Ini aspek penilaiannya, silahkan nanti adik-adik baca sendiri ya, termasuk juga kualitas PPT-nya, attitude, menggunakan bahasa yang baik, ya, waktu yang tepat, dan tidak kalah penting ada penilaian untuk audiens, ya, yang bertanya itu juga ada penilaiannya. Oke, moderator, kalau nanti kita panel gitu penyajiannya, ada penilaian khusus sebagai moderator yang nanti bergilir ya, sehingga adik-adik juga memiliki kemampuan menjadi seorang moderator yang baik. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan ya presentasi kasus oleh teman kita Veriska dengan judul Asuhan Kebidanan pada Nona PF Remaja Madya usia 17 tahun dengan dysmenorrhea primer. Dipersilahkan Dek Friska menyampaikan presentasi kasusnya dalam waktu lebih kurang 10 menit. Ya, silakan adik-adik lain yang lainnya memperhatikan ya atau memberikan tanggapan di sesi akhir. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Veriska Zainingrum. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus yaitu asuhan kebidanan pada Nona BV remaja Madya usia 17 tahun dengan dysmenorrhea primer. Berikut vignetnya, seorang remaja putri berumur 17 tahun datang ke bidan praktik mandiri berkonsultasi. Ia mengatakan beberapa hari ini perutnya tegang dan nyeri. Hasil anamnesis, yaitu nyeri di daerah perut bagian bawah, nyeri berkurang saat dipakai tiduran. Saat ini menstruasi hari kedua, tidak pernah kepetihan dan belum minum obat pereda nyeri, tidak memiliki masalah kesehatan masa lalu,
ibu dan kakak perempuan juga mengalami nyeri haid. Kemudian aktivitasnya ada sekolah dan les bahasa Inggris dan jarang berolahraga. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TTP dalam batas normal dan tampak tanda-tanda pubertas sekunder dan seterusnya 4. Selanjutnya yaitu interpretasi untuk diagnosisnya yaitu remaja madya usia 17 dengan dysmenorrhea primer. Diagnosis dan masalah potensialnya tidak ada, tindakan segera dan kolaborasinya juga tidak ada. Selanjutnya untuk menata pelaksanaan, yang pertama, jelaskan hasil pemeriksaan pada klien. Yang kedua, berikan penjelasan mengenai dysmenorrhea yang dialami klien, termasuk pengertian, penyebab, dan tanda gejala. Selanjutnya, yang ketiga, berikan penjelasan cara penanganan dysmenor. Yang keempat, berikan penjelasan mengenai nutrisi, aktivitas, personal hygiene, dan istirahat yang baik. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai tanda bahaya apabila dysmenor tidak tertangani dengan tepat atau keluhan timbul berulang. Selanjutnya, evaluasi asuhan dilaksanakan tanggal 30 Maret 2020 pukul 10.30. Yang pertama, klien mengetahui keadaan dan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Yang kedua, klien mengetahui bahwa nyeri yang dirasakan bersifat wajar yang terjadi pada awal menstruasi. Yang ketiga, klien mengatakan akan melakukan hal yang dapat mengurangi rasa nyeri saat haid sesuai anjuran. Yang keempat, klien mengerti tanda bahaya dysmenorrhea dan akan segera dapat ke tenaga kesehatan jika terdapat tanda bahaya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengkajian dan analisis data berdasarkan dari Yusuf dan kawan-kawan pada tahun 2018, faktor penyebab dysmenorrhea primer yaitu usia di bawah 30 tahun, usia menarche dininya kurang dari 12 tahun, IMT yang rendah, belum pernah hamil dan melahirkan, status ekonomi rendah, riwayat penyakit keluarga, kemudian siklus menstruasi yang lebih panjang, sindrom premenstrual, jarang melakukan aktivitas fisik, stres, diet, dan merokok. Di sini diketahui bahwa Nona PV berusia 17 tahun, di mana faktor penyebab dysmenorrhea primernya yaitu belum pernah hamil dan melahirkan. Ibu dan kakaknya juga mengalami nyeri menstruasi dan jarang berolahraga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hubungan aktivitas fisik dengan dysmenor, di mana kliennya tadi itu jarang berolahraga. Terdapat beberapa pendapat, yaitu dari Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2018, yaitu kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan aliran darah dan sirkulasi ke uterus berkurang dan menyebabkan nyeri. Untuk selanjutnya, yaitu dari Janitler dan kawan-kawan 2017, di mana dysmenorrhea primer memiliki hubungan dengan aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari, sehingga aktivitas fisik dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam memperbaiki nyeri. Selanjutnya, Atta dan kawan-kawan pada 2017, perempuan yang sangat aktif beraktivitas fisik akan merasakan derajat nyeri yang lebih rendah daripada perempuan yang kurang melakukan aktivitas fisik. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kualitas tidur dengan dysmenor. Ada dari Lautenbacher dan kawan-kawan 2018 dan Yudanti dan kawan-kawan 2017, di mana Lautenbacher dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kualitas tidur yang buruk berhubungan dengan proses terjadinya nyeri, serta Yudanti dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kualitas tidur yang buruk akan memicu terjadinya stres. Ketika stres akan menyebabkan otot tubuh tegang, termasuk pada otot uterus, sehingga menimbulkan nyeri saat menstruasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan riwayat keluarga dengan dysmenorrhea berdasarkan Yusuf dan kawan-kawan 2018, di mana 30% wanita dengan dysmenor berasal dari ibu yang juga mengalami dysmenor. Diketahui tadi bahwa klien juga ibu dan kakak perempuannya juga mengalami hal yang sama. Untuk selanjutnya, dari Sutana dan kawan-kawan pada tahun 2010, di mana terapi olahraga bermanfaat untuk penata laksanaan dysmenor primer melalui beberapa cara. Contohnya menurunkan stres,
Maksud saya seperti menurunkan stres, mengurangi gejala menstrual melalui peningkatan metabolisme lokal, peningkatan aliran darah lokal pada pelvis, dan peningkatan produksi hormon endorfin. Hasil akhir dari terapi olahraga ini adalah penurunan intensitas serta durasinya. Dari presentasi tadi, bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, data subjektif didapatkan dari autoanamnesis. Kemudian untuk data objektifnya, pemeriksaan umum, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi tanda gejala dysmenorrhea. Untuk diagnosanya yaitu remaja madya usia 14 tahun dengan dysmenorrhea primer. Untuk identifikasinya, untuk intervensi, implementasi, dan evaluasi dapat dilakukan dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dipersilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ya, terima kasih Rizka atas presentasinya. Berikutnya saya minta tanggapan dari adik-adik, teman-teman semua. Silahkan jika ada pertanyaan, masukan, komentar, ya. Silahkan. Mungkin bisa raise hand, ya. Salsa, silahkan Dek Salsa, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Perkenalkan, saya Salsa Bila Mutiara Diapira, izin bertanya. Apa batasan dysmenorrhea primer dan sekunder? Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Dek Salsa. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Rizka. Baik, terima kasih untuk Salsabila atas pertanyaannya. Di sini saya akan langsung menjawab. Pertanyaannya tadi yaitu apakah batasan dysmenorrhea primer dan sekunder. Nah, dysmenorrhea primer merupakan nyeri haid yang tidak didasari kondisi patologis, terjadi pada hari pertama dan kedua haid. Sedangkan dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri haid yang didasari dengan kondisi patologis, seperti ditemukannya endometriosis atau kista ovarium. Kemudian nyeri yang berkepanjangan hingga hari ketiga haid. Kemudian rasa nyeri menyebabkan remaja tersebut tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Mungkin itu jawaban dari saya. Dari Salsabila, apakah terdapat tanggapan? Ya. Sudah menjawab, terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang sudah presentasi, Rizka, dan yang bertanya ya, Dek Sansa. Terakhir, saya ingin memberikan sedikit ulasan terkait pertanyaan teman kita tadi, apa beda antara dysmenorrhea primer dan sekunder. Kalau yang primer itu jelas ya, tanpa disertai kelainan organ, murni karena peningkatan hormon prostaglandin, khususnya itu tipe A. Ya, ini menyebabkan vasokonstriksi ya dari pembuluh darah sehingga menyebabkan iskemia dan nyeri ya, pada otot myometrium. Kemudian ini biasanya dirasakan nyeri pada hari 1 sampai 2 menjelang haid atau pada hari haid pertama. Sementara kalau yang sekunder ini disertai dengan kelainan organ atau penyakit lainnya yang bisa disebabkan oleh yang paling banyak itu endometriosis ya, bisa mioma uteri, bisa polip endometrium, radang panggul misalnya, atau kista ovarium gitu ya. Nah, kenapa dibedakan? Ini terkait dengan penata laksanaannya. Kalau yang dysmenorrhea primer itu penata laksanaannya bisa konservatif. Jadi kita lakukan KIE, menjelaskan kalau itu kondisinya normal, kemudian dengan edukasi seperti yang disampaikan oleh teman kita dengan artikel yang menarik tadi ya, bagaimana gerak tubuh atau olahraga itu bisa mengurangi nyeri. Karena di saat kita berolahraga tersebut,
tubuh kita rileks ya, hormon bahagia itu muncul ya, atau disebut dengan endorfin. Nah, ini akan mendominasi di tubuh kita. Ya, di saat endorfinnya itu meningkat, ya balance hormon itu terjadi. Sehingga hormon prostaglandin penyebab nyeri itu bisa ditekan, sehingga nyerinya berkurang. Nah, bisa juga dengan kompres hangat di perut bagian bawah. Atau kita menjelaskan pentingnya minum air putih, makan buah dan sayur yang cukup ya, sehingga metabolisme tubuhnya itu seimbang dan tubuh menjadi fit. Ya, jadi gejala-gejala ringan itu bisa diatasi dengan baik. Kalau yang sekunder, ya dysmenorrhea sekunder ini karena disertai dengan gangguan ya, berarti ini sudah masuk ke ranah konsultasi atau rujukan. Jadi penata laksanaannya nanti sesuai penyebab. Kalau endometriosis berarti ditanganin endometriosisnya. Kalau ada miom berarti miomnya gitu ya, yang di tata laksana lebih lanjut. Tentunya di pelayanan lebih tinggi ya, misalnya di tipe B atau tipe A gitu, yang ada spesialisasinya. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sebelumnya saya ingatkan kembali pertemuan yang berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang asuhan kebidanan deteksi dini ya, atau screening khusus KEK, kekurangan energi kronik dan anemia pada remaja. Nanti silakan adik-adik siapkan juga journal reading-nya, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, semangat ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.